warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi yang berjudul Pengaruh Budaya India dan Kerajaan-Kerajaan pada Masa Hindu-Buddha. Sebelum memulai materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Deca Kodita sebagai moderator. Selanjutnya, saya Sabila Dwi Kamsi sebagai penyanyi 1. Selanjutnya, saya Neza Zalzaira sebagai penyanyi 2. Selanjutnya, saya Jihandra Sarta Dewi sebagai penyanyi 3. Saya Raditya Nopra Senjaya sebagai penyaji 4. Saya kembalikan kepada moderator. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yang berjudul Pengaruh Budaya India, yang akan dibacakan oleh penyaji 1. Kepada Sabila Dwi Kamsi kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya sebagai penyanyi 1 ingin menyampaikan materi yang berjudul Pengaruh Budaya India. Proses masa berkembangnya Hindu-Buddha di Kepulauan Indonesia. 1. Teori Ksatria. 2. Teori Waisya. 3. Teori Brahmana. 4. Teori arus balik. Ada beberapa bidang yang mendapatkan pengaruh Hindu-Buddha sebagai berikut. 1. Bahasa dan aksara. 2. Kesenian. 3. Sistem kepercayaan. 4. Sistem penanggalan. 5. Sistem pemerintahan. 6. Struktur sosial. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada penyaji 1. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yang berjudul Kerajaan Kutai, yang akan disampaikan oleh penyaji kedua. Kepada Neza Zalzaira kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya di sini sebagai penyaji 2 yang akan menjelaskan tentang materi Kerajaan Kutai. Nah, Kerajaan Kutai adalah kerajaan Hindu tertua di Indonesia yang terletak di Kalimantan Timur. Sejarah Kerajaan Kutai tercatat pada prasasti Yupa dengan bahasa Sanskerta. Sejarah Kerajaan Kutai bermula pada tahun 400 Masehi yang didirikan oleh Raja Kudungga. Nah, masa kejayaan Kerajaan Kutai dipimpin oleh dengan Raja Mulawarman dan masa kehancurannya dipimpin oleh dengan Raja Dharmastia. Sekian dari materi saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada penyaji kedua. Selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga, yang berjudul Kerajaan Tarumanegara, yang akan disampaikan oleh Jihandra Sarta Dewi. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya sebagai penyaji 3 akan menyampaikan materi yang berjudul Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan terbesar yang memiliki masa kejayaan yang cukup lama di Indonesia. Kerajaan Tarumanegara berdiri pada abad ke-4 dan runtuh pada abad ke-7 Masehi. Kerajaan Tarumanegara bermula pada saat Raja Maharsi Jayasingwarman. Berdirilah Kerajaan Tarumanegara. Raja Jayasingwarman berkuasa selama 24 tahun dari 258 Masehi hingga 382 Masehi. Lalu diteruskan ke Raja Dayawarman. Masa kejayaan Kerajaan Tarumanegara ketika pemerintahan Raja Mulawarman. Masa kejayaan terjadi sekitar 395 Masehi sampai 438 Masehi. Lalu kemunduran kerajaan ini sempat terjadi ketika berkuasanya Raja Linggawarman. Ia kemudian wafat pada tahun 696 Masehi. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada penyaji ketiga. Selanjutnya kita masuk ke materi yang keempat, yang akan disampaikan oleh penyaji keempat. Kepada Radit kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga adalah kerajaan Hindu-Buddha pertama yang berada di Jawa Tengah. Kerajaan ini memiliki gaya India, sebab memang kerajaan ini memiliki Hindu-Buddha yang sangat kuat. Pada tahun 674 Masehi, Kerajaan Kalingga dipimpin oleh Ratu Sima, yang terkenal dengan peraturan kejamnya, di mana pencurian hal yang dilarang. Kepemimpinan Ratu Sima, Kerajaan Kalingga mencapai kemajuan di berbagai bidang, seperti bidang ekonomi, agama, kemiliteran, perdagangan, dan pertanian. Pada saat itu, Kerajaan Kalingga sudah menjadi relasi perdagangan dengan Tiongkok. Kemajuan Kalingga di sektor perdagangan. Pada saat itu, Kerajaan Kalingga sudah menjadi relasi perdagangan dengan Tiongkok. Kemajuan Kalingga di sektor perniagaan ditopang oleh keberadaan pelabuhan terbesarnya di Pekalongan. Pelabuhan di Pekalongan sangat penting bagi Kerajaan Kalingga untuk menggeser hegemoni Kerajaan Tarumanegara yang sedang diambang kehancuran. Ratu Sima merupakan sosok pemimpin yang tegak dan tidak pandang bulu. Pada saat itu, ia pernah menghukum putranya sendiri, yakni Pangeran Narayana, karena ia melakukan pelanggaran berat. Ratu Sima memerintah selama 21 tahun. Saat itu Kalingga menjadi satu-satunya kerajaan besar di Jawa bagian tengah, sekaligus penguasa
sekaligus penguasa pesisir Lautan Utara. Kerajaan Kalingga bertumpu pada sektor perdagangan dan pertanian. Terletak di pesisir utara Jawa, menyebabkan sektor perdagangan maritim berkembang pesat dan juga pada saat itu agama Buddha berkembang secara harmonis. Sehingga di wilayah di sekitar disebut dengan Hyang, yaitu bersatunya agama Buddha dan Hindu. Setelah Ratu Sima meninggal pada tahun 695 Masehi, masa kerajaan Kalingga tidak berlangsung lama dan segera mengalami kehancuran. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, silakan komen. Jangan lupa